Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan pelajaran marawis. Jadi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan ya bahwa marawis ini adalah sejenis band tepuk ya, bukan band pop atau dangdut atau juga rock, bukan ya. Tapi marawis ini adalah band tepuk yang berasal dari Timur Tengah. Ya, jadi makanya sebelumnya belajar lebih dalam apa itu marawis, pelajari dulu sejarahnya ya supaya kita itu tahu ya, dan bukan hanya sekedar memainkan alat marawis. Jadi pasti semuanya kangen kan, ada yang mukul magic, ada yang mukul lain sebagainya, tapi semuanya insya Allah ya kalau kita niatkan untuk belajar, insya Allah akan mendapatkan nilai pahala. Amin. Jadi untuk kesempatan kali ini ya Bapak akan memberitahu atau Bapak akan menyampaikan kepada kalian semua bisa menjadi pemain-pemain hebat seperti pemain-pemain senior, atau mungkin pemain-pemain cilik tetapi berjiwa senior seperti video berikut ini. Nah, kalau kita ingin bermain mahir dalam memainkan marawis, maka kita perlu belajar yang giat ya. Seperti dalam satu hari itu kita harus menyisakan waktu kita 10 atau 20 menit untuk bermain alat marawis. Kegunaannya apa? Untuk melatih kekebalan tangan ya. Karena yang Bapak lihat di lapangan ketika belajar marawis, baru latihan 5 menit, 10 menit dengan lagu-lagu yang agak panjang, itu kebanyakan anak-anak sudah mengeluh karena tangannya sakit. Nah, di pembahasan kali ini Bapak akan ajarkan ya bagaimana supaya tangan kita ini terlatih. Oke, bagaimana caranya? Cekidot. Nah, jadi Bapak sudah punya alat marawis tradisional ya, atau bisa dibilang ini penanak nasi. Jadi bagaimana cara melatih tangan kita ini supaya kebal ya, supaya terbiasa memainkan alat ini. Jadi ketika tampil tangan kita itu sudah kebal ya. Ketika mengalami hentakan demi hentakan, maka tangan kita ini sudah terbiasa. Nah, cara yang pertama Bapak sampaikan adalah latihannya itu seperti ini ya, sering-sering ya. Ya bisa dilakukan 1 menit, 2 menit, atau sampai 5 menit ya dalam sekali latihan. Ya, ini masih pukulan satu persatu dengan tempo yang masih lambat ya. Nanti kalau sudah terbiasa 5 menit seperti ini, boleh diganti dengan pukulan yang lain seperti 1/2. Nah, itu namanya pukulan 1/2. Ya, itu juga dilakukan selama 5 menit dalam per hari. Kalau bisa hari-hari selanjutnya itu ditambah lagi 1 menit. Hari ini 5 menit, besok 6 menit, besoknya lagi 7 menit ya, sampai tangan kita ini benar-benar terbiasa ya. Benar-benar tangan kita ini supaya lancar dalam memainkan alat marawis. Nah, makanya tadi Bapak sampaikan ya, supaya kalian itu yang memilih jenis alat yang sesuai untuk kalian mainkan. Karena ketika waktu tampil marawis, kalian hanya bisa memegang 1 alat ya. Boleh jadi kalian memakai alat marawis atau alat darbuka, atau juga hajir atau bass, atau memainkan simbal atau krecek ya dalam bahasa lainnya. Jadi tergantung kalian, harus disesuaikan ya. Tapi yang lebih penting
dalam peran latihan ini adalah yang memainkan darbuka, karena darbuka itu ya itu hampir ya tangannya itu nggak berhenti selama marawisnya itu berjalan atau selama lagunya itu dimainkan, ya darbuka itu terus main. Jadi oleh karena itu harus banyak latihan di rumah ya, karena sekarang kita tidak bisa latihan di sekolah. Rajin-rajin latihan di rumah agar nanti ketika sudah sekolah itu tangannya udah keras ya. Jadi ketika belajar marawis itu pukulannya itu sudah jernih dan enak didengar. Mungkin hanya itu dari Bapak ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin video ini masih banyak kekurangannya dan akan kita perbaikin di kesempatan yang lain.